Diawali dengan scene di mana Jumong dikepung oleh pasukan berbaju hitam. Yuri yang melihat itu langsung bergegas bergabung untuk membantu Jumong. Peperangan cukup sengit hingga membuat Biryu tertebas pedang lengannya. Saat posisi Biryu semakin terpepet, beruntung Yuri dengan cepat menolongnya. Singkat cerita, peperangan dimenangkan oleh Jumong dan prajuritnya. Setelah itu, Oyi, Mugu, dan Jumong menginterogasi salah satu penjahat yang masih bernyawa. Namun sayangnya prajurit tersebut tidak mau mengaku siapa yang menyuruhnya. Jumong berniat untuk membawa prajurit tersebut ke Buyo. Namun perwira Jumong melarangnya dengan alasan mereka berpendapat bahwa Daeso lah yang ada di balik semua ini. Tak puas sampai situ saja, kini giliran Mogul melampiaskan kemarahannya terhadap Yuri. Di situ Mogul menginterogasi Yuri dengan penuh amarah. Namun bagaimanapun juga Yuri tak mengetahuinya. Masih tak percaya, Oyi kemudian mengancam Yuri akan membunuhnya jika ia tak memberitahu siapa yang ada di balik semua ini. Beruntung, Jumong dengan sigap meredam niat buruk Oyi tersebut. Saat itu Jumong benar-benar percaya dengan Yuri. Bahkan ia berterima kasih kepadanya karena sudah mau menolong. Tak mengucapkan sepatah kata pun, Yuri kemudian memberi hormat kepada Jumong dan kemudian bergegas pergi. Setelah Yuri pergi, Jumong menyuruh Yoppo agar membawa Biryu pulang sementara dirinya akan kembali ke Buyo. Scene berpindah pada Raja Gembua yang menjenguk Unha di kamarnya. Saat itu suasana canggung muncul antara mereka berdua. Unha dengan penuh perasaan membandingkan sikap Raja terhadap rakyat yang begitu peduli. Sedangkan terhadap dirinya, Raja tak pernah peduli. Dengan berkaca-kaca, Unha menambahkan bahwa selama bertahun-tahun ia harus menahan rasa sakit karena telah diabaikan oleh suaminya sendiri. Padahal faktanya Unha hanya ingin kasih sayang dari Raja. Mendengar semua curhatan dari istrinya, Raja mengakui semua kesalahannya. Bahkan mulai saat ini Raja berjanji akan bertobat dan menebus semua kesalahannya terhadap Unha. Raja meminta maaf dengan tulus. Unha terharu dan Raja pun menggenggam tangannya. Setelah pertemuan mengharukan tersebut, Raja Gembua pun pergi meninggalkan istana Buyo. Semua pihak Buyo mengantar kepergiannya dengan penuh haru. Daeso tampak begitu tak tega melepas kepergian ayahnya itu. Sementara Yuri terlihat minum seorang diri di warung. Tiba-tiba ia teringat ketika Jumong berkata bahwa ia mempercayai Yuri. Tak lama itu dari belakang Yesoya memanggilnya. Di jalanan Yesoya bertanya apakah Yuri sudah menemukan pisau belati yang dimaksudkan. Yesoya mendesak Yuri agar segera menemukan benda tersebut dan kemudian pergi dari Buyo. Yuri memberitahu ibunya bahwa Raja Daeso sangat menyukainya. Dengan begitu maka ibunya akan aman berada di Buyo. Jadi mengapa kita harus pergi, tanya Yuri. Tanpa menjelaskan apapun, Yesoya mengatakan bahwa Buyo bukanlah tempat untuk Yuri tinggal. Yesoya menyuruh Yuri agar menemukan bukti itu sesegera mungkin. Di tempat lain, Yangsul membujuk Daeso agar membunuh Jumong. Namun Daeso menolak dengan alasan ini bukanlah waktu yang tepat. Sifat tak sabaran Yangsul muncul kembali. Ia meminta Hao Chen untuk mencari pembunuh bayaran dengan diam-diam. Tak lama kemudian Jumong kembali ke istana Buyo dan membawa 2 orang pembunuh yang ia tangkap. Jumong memberitahu Daeso bahwa orang tersebut mencoba membunuhnya saat di Gunung Chunmu. Jumong bertanya apakah ini prajurit Buyo. Daeso menjawab bahwa dia tak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu ketika para tamu undangan sedang berada di Buyo. Jaisa berpendapat bahwa kejadian ini berlangsung di Buyo. Oleh karenanya Jaisa meminta agar Daeso segera mencari tahu dalang di balik semua ini.
Jika Daeso tak mencari tahu, maka Goguryeo tidak akan memaafkan Buyo, kata Jaesa dengan tegas. 누구의 명을 받은 것인지 놈들이 감히 짐을 위협하는 것이냐? Daeso marah karena ia menilai para pengawal Jumong sudah mengancamnya. Namun Jumong menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk mengancam, melainkan lebih ke arah peringatan agar Daeso bisa memilih dengan bijak. Daeso kemudian memerintahkan Naru membawa pembunuh itu dan mencari tahu siapa orang di balik konspirasi ini. Akibat tertangkapnya tentara Yongpo tentu membuat Tuan Huang khawatir jika Buyo tahu dalang di balik semua ini adalah Yongpo dan negara Han. Namun dengan percaya diri Yongpo menjelaskan bahwa Daeso tidak akan bisa menemukan identitas si pembunuh. 내가 그리 허술할 것 같습니까? 절대로 밝혀지는 일은 없을 겁니다. Sementara itu Naru mulai menyiksa kedua pembunuh dengan menggunakan besi panas. Saat ditanya siapa yang menyuruh mereka, namun kedua orang tersebut tetap memilih untuk bungkam. Tak jauh dari situ Mogul mengintip Naru yang sedang menyiksa pembunuh. Ia kemudian melapor pada Jumong dan mengambil kesimpulan bahwa Daeso tidak berbohong. Namun Jaesa yang tegas tetap tidak mau tahu dan ingin menemukan dalang di balik semua ini. 그들의 정체를 밝혀야 한다. Setelah itu, Mari mengajak Raja Jumong agar segera kembali ke Goguryeo karena situasi semakin mencekam. Namun Jumong menjelaskan dampak ketika mereka kembali ke Goguryeo sekarang. Itu sama saja dengan membuat para pembunuh mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu mereka tak ingin Buyo dan Goguryeo menjalin hubungan baik. Oleh karenanya Jumong meminta para perwiranya untuk menunggu sampai dalang di balik semua ini terungkap. 잘 생각해보거라. 그들이 노리는 것이 무엇이겠나? Singkat cerita, Biryu kini telah kembali ke Goguryeo dalam keadaan terluka. Susono yang mengetahui hal tersebut sontak menjadi cemas. 대체 이게 무슨 일이냐? Yoba menjelaskan bahwa semua baik-baik saja termasuk raja. 하지 마십시오, 마마. Dalam insiden tersebut, pihak Goguryeo mengambil kesimpulan sendiri bahwa Buyo lah yang merencanakan pembunuhan tersebut. Bahkan Susono dengan sembrono memerintahkan Buyum dan Bubono untuk segera menyiapkan pasukan besi di perbatasan Buyo. 부여의 국경으로 배치하세요. 예, 마마. Para pasukan pun mulai berbondong-bondong menuju perbatasan Buyo. Pihak Buyo yang mengetahui bahwa pasukan besi Goguryeo sudah bersiaga di perbatasan Buyo, lantas membuat Daeso bingung seketika. Bagaimana tidak bingung? Jika terjadi peperangan, maka sudah dapat dipastikan Buyo akan menelan kekalahan. 지금 전쟁이 벌어지면 패하고 말 것이오. Perdana Menteri yang sudah berpengalaman yakin bahwa orang-orang yang mencoba membunuh Jumong adalah orang suruhan Han. Hal itu dikarenakan Han tidak mau Buyo dan Goguryeo bersekutu. 동맹을 경계하고 있습니다. Oleh karenanya Dugbul meminta Daeso agar membunuh para pelaku pembunuh dan mengatakan kepada Goguryeo bahwa dalang di balik semua ini adalah negara Han. 고구려와 동맹을 Mendengar usulan Dugbul, Daeso menyimpulkan bahwa hal itu sama saja dengan menerima tawaran Goguryeo untuk bersekutu. Dugbul membenarkan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Buyo kembali kuat. Jika sudah kuat, maka Buyo akan bisa mengalahkan Han dan Goguryeo. 맞설 힘에 비축해야 합니다. Singkat cerita, Daeso akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Goguryeo. Mendengar itu, Jumong mengapresiasi pilihan dari Raja Daeso. 잘 판단하셨습니다. Tidak hanya itu, Raja Jumong berjanji akan mengajari teknik persenjataan pada Buyo, termasuk makanan, garam, dan obat-obatan untuk Buyo. Daeso dengan terpaksa pun harus mengucapkan terima kasih pada Jumong. 고맙소. Benar rupanya, setelah pertemuan tersebut, Daeso berjanji akan membuat Jumong membayar penghinaan yang ia alami. Tentunya kelak jika Buyo menjadi kuat. 치욕을 되받고 말겠소. 나 패하. Para perwira Jumong mengucapkan selamat atas keberhasilan Jumong dalam membentuk aliansi dengan Buyo. 부탁드립니다, 폐하. Namun walau begitu Jumong sadar bahwa Daeso bersekutu dengan Goguryeo didasari dengan hati yang tidak tulus. 형제의 말이 진심이라 믿지 않는다. Walaupun begitu Jumong tak mempermasalahkannya. Paling tidak untuk sementara ini Buyo tidak akan bersekutu dengan negara Han. Setelah ini Jumong kemudian berencana akan menyerang Liadong setelah kembali ke Goguryeo. 통벌할 준비를 시작할 것이다. Singkat cerita, Jumong dan rombongan kembali ke negaranya. Saat itu Yesoya dan Yuri melihat rombongan Jumong di antara kerumunan warga. Yuri mencurigai gelagat ibunya yang saat itu sedang melihat Jumong dengan tatapan haru. 어머니, Namun Yesoya segera mengalihkannya.
Yuri yang sudah berseragam pengawal istana berencana akan menemukan bukti barang yang ibunya minta. Saat Yuri mulai masuk istana, ia kemudian berpapasan dengan Maoryong. Saat itu Maoryong memanggil Yuri dan menanyakan identitasnya. Seakan-akan ia sedang meramal Yuri. 상천이랍니다. 그만 가보거라. Lalu saat malam tiba, Yuri pun melakukan aksinya. Dengan hati-hati, Yuri mencari kediaman Yeohwa dan menyusup ke dalamnya. Ia mencari belati rusak yang dimaksud Yesoya di setiap pilar. Akhirnya di salah satu pilar Yuri menggali dan menemukan sesuatu yang dibungkus dengan kain. Yuri pun membuka bungkusan kain itu dan isinya benar. Itu adalah sebuah patahan pisau belati. Setelah itu Yuri bergegas pulang dan menunjukkan belati tersebut pada Yesoya. Yuri menagih janji Yesoya dan menanyakan siapa ayahnya. 이제 말씀해 주십시오. Sembari memandang belati tersebut, Yesoya masih saja terdiam. Barulah saat Yuri memaksa, akhirnya Yesoya mengatakan bahwa ayahmu adalah Raja Goguryeo. 고구려의 대왕이시다. 제 아버지라셨습니까? Tentu sebagai anak yang terbiasa hidup di jalanan, Yuri terkejut dan sama sekali tak mempercayai perkataan ibunya. 찾아가거라. Tanpa basa-basi, Yesoya menyuruh Yuri agar membawa belati tersebut kepada ayahnya. 널 알아보실 것이다. Yuri masih bingung dengan perkataan ibunya. Ia berpikir jika Raja Goguryeo adalah ayahnya, namun mengapa ia dan ibunya hidup dalam kemiskinan. Bahkan ia sama sekali tak mencoba mencarinya. 왜 이리 살아야 했단 말입니까? 그러니까 왜 찾지 않는 것입니까? Yesoya menjelaskan bahwa ada alasan baik dari semua itu yang tak bisa dijelaskan dengan mengandalkan nurani saja. 대체 무슨 Namun tetap saja, Yuri makin marah seakan tak terima selama ini ia hidup menderita. 이란 걸 믿을 수가 없습니다. 믿을 수가 없습니다. Seketika itu, Yuri pun mabuk-mabukan dengan kedua sahabatnya yang setia menemaninya. 뭐 때문에 그리 Dubang mencoba melarang Yuri agar tidak terlalu banyak meminum arak. Namun Yuri justru membentak Dubang dan menyuruhnya pergi. 가만두지 못해. 유리야, 대체 무슨 일이냐? Keesokan harinya Tuan Huang marah besar karena mengetahui Buyo dan Goguryeo kini telah bersekutu. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Yongpo. Scene berpindah pada Raja Gemwa, Songju dan beberapa pengawal yang tengah melakukan perjalanan. Pertama-tama tujuan Raja Gemwa pergi ke Gunung Chunmu. Ia lalu berdiri di atas tebing tempat di mana sahabatnya dimakamkan. Raja Gemwa meminta maaf kepada Haemosu karena mencoba menghentikan niat Jumong untuk menyatukan wilayah Gojusun. Padahal itu adalah impian Raja Gemwa dan Haemosu. Kini Jumong telah berhasil menyatukan tanah Gojusun. Bahkan sebuah pencapaian yang sangat Raja Gemwa dan Haemosu idam-idamkan dulu. 주몽이가 일어나가고 있네. Melihat padang rumput yang ada di Gunung Chunmu membuat Raja Gemwa merasa sedih dan menyesal atas semua yang telah ia lakukan. Penyesalannya terhadap Haemosu dan terlebih lagi pada Yeohwa, wanita yang sangat amat ia cintai. Kesedihan tak bisa dibendung lagi sehingga membuat Raja menangis saat itu juga. Di Buyo, Maoryong memanggil Naru dan bertanya perihal Sangchun alias Yuri. Naru lalu menceritakan semuanya tentang Yuri, termasuk dia adalah pemenang turnamen perang. 나쁜 기운이 가득합니다. Maoryong yang saat itu memihak pada Buyo menilai bahwa Yuri memiliki wajah dengan aura yang jahat. Bahkan Maoryong tak segan mengatakan bahwa Yuri akan membawa bencana bagi Buyo suatu saat nanti. Oleh karenanya Maoryong menyuruh Naru agar menjauhkan Yuri dari Daeso. 그자를 가까이 두시면 안 됩니다. Setelah itu Naru pun bergegas memerintahkan pengawal Buyo untuk mencari keberadaan Yuri. Sedangkan Yuri sendiri terlihat sedang di hadapan ibunya. Dengan tekadnya Yuri pun memberanikan diri akan menemui Jumong. Mendengar itu Yesoya tersenyum lega. Namun jangan salah, Yuri menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jumong hanya untuk menanyakan mengapa ia mencampakkan dirinya dan ibunya. 제가 아버지를 만나러 가는 것은 Setelah itu Yuri pun bergegas pergi meninggalkan ibunya yang menangis mendengar perkataan anaknya barusan. Yuri pun pergi dari Buyo bersama kedua sahabatnya. Tak lama setelah Yuri pergi, para pengawal istana Buyo datang ke rumahnya. Tentu Yesoya bingung melihat para pengawal menghampiri rumahnya. 무슨 일입니까?
Pengawal mengatakan bahwa ia datang untuk mencari Sangchun alias Yuri. Yesoya menjelaskan bahwa Yuri sedang pergi menjenguk pamannya yang sedang sakit. Para pengawal percaya dan menyuruh Yesoya agar melapor ke istana jika Yuri sudah kembali. Setelah para pengawal pergi, Yesoya yang merasa terancam lantas mengajak Mbok Darmi agar pergi dari Buyo. Mbok Darmi yang dagangannya mulai laris pun sempat bingung dengan ajakan Yesoya. Singkat cerita, Yuri dan kedua sahabatnya telah tiba di Goguryeo. Kedua sahabatnya ingin menanyakan tujuan Yuri datang ke Goguryeo. Yuri mengungkapkan bahwa ia ingin bertemu dengan Raja Jumong. Tentu kedua sahabatnya pun bingung. Bagaimana bisa anak-anak seperti mereka yang biasanya main kelereng dapat bertemu dengan raja langsung? Yuri berkata bahwa Raja Jumong adalah ayahnya. Mendengar itu, tentu teman-temannya menganggap Yuri sudah gila. Tanpa basa-basi lagi, Yuri pun menuju gerbang istana. Para penjaga sempat tak memperbolehkan tujuan Yuri yang nekat ingin bertemu raja karena penampilannya saja sudah tak meyakinkan. Karena penjaga terus melarang Yuri, dengan terpaksa Yuri pun memelintir tangan penjaga tersebut. Tak lama itu Pak Jarwo datang bersama Onjo. Dengan marah Pak Jarwo menanyakan atas apa yang terjadi. Penjaga mengatakan bahwa Yuri ingin bertemu dengan Raja Jumong. Pak Jarwo menanyakan atas dasar apa Yuri ingin bertemu Raja Jumong. Yuri kemudian mengeluarkan patahan belati yang telah dibungkus kain kepada Pak Jarwo. Jika melihat ini, maka raja akan tahu siapa aku, kata Yuri dengan mantap. Setelah itu Pak Jarwo pun lalu masuk ke istana dan menemui Jumong. Pak Jarwo kemudian memberikan bungkusan belati itu kepada Jumong, sembari berkata bahwa ada seseorang yang ingin memberikan barang ini kepadanya. Saat Jumong membuka bungkusan tersebut, tentu ia sangat terkejut ketika melihat potongan belati itu. Dengan tergesa-gesa, Jumong mencari tahu siapa orang yang memberikan belati itu. Jumong kemudian memerintahkan Hyobo agar membawa orang tersebut ke hadapannya. Hyobo lalu keluar untuk menjemput Yuri. Ia terkejut tak percaya melihat anak-anak yang membuat keributan tempo lalu berani menemui raja. Lagi-lagi dengan santainya Yuri mengatakan bahwa semua akan terjawab jika ia telah bertemu raja. Sementara di ruangan, Jumong mengambil sebuah peti kecil. Ia membuka peti tersebut dan mengambil pasangan potongan belati yang barusan ia terima guna mencocokkannya. Setelah dicocokkan ternyata memang pas. Hyobo lalu datang membawa Yuri masuk sembari mengingatkan Jumong apakah dirinya masih ingat dengan pemuda ini. Jumong lalu bertanya siapa namanya. Yuri dengan wajah tanpa ekspresi mengatakan bahwa namanya adalah Yuri. Tentu Jumong dan Hyobo yang mendengar nama itu menjadi terkejut. Saat Jumong menanyakan siapa nama ibumu, Yuri menjawab bahwa ibunya bernama Yesoya. Jumong tertegun dan mulai bangkit dari tempat duduknya. Dengan terharu Jumong kembali meyakinkan apakah benar kau adalah Yuri. Tak menjawab, Yuri justru bertanya dengan dingin apakah kau benar ayahku. Jumong yang tak menyangka dengan mata berkaca-kaca memberitahu Yuri bahwa dirinya adalah ayahnya. Namun jika benar Raja Jumong adalah ayahnya, tapi mengapa selama ini ia tega menelantarkan dirinya dan ibunya dalam penderitaan? Tanya Yuri dengan emosi. Pengakuan Yuri membuat Jumong senang dan terharu. Perlahan tangan Jumong ingin menggapai Yuri, namun Yuri menghindarinya. Yuri mencurahkan isi hatinya bahwa ia frustasi setiap mengingat tentang bagaimana ia dibesarkan. Ia hidup dalam segala ketakutan dan lari dari tiap orang tanpa tahu alasannya. Jumong tak mengelak dan mengakui bahwa semua ini memang salahnya. Seakan tak bisa menerima masa lalunya, Yuri masih bertanya alasan kenapa ia dan ibunya ditinggalkan. Jumong hanya terdiam dan memendam rasa sakit yang telah ia derita selama 15 tahun terakhir. Untungnya Hyobo yang ada bersamanya menjadi penengah masalah tersebut. Hyobo dengan perlahan menjelaskan ke Yuri bahwa Yang Mulia Jumong tak pernah mencampakkan Ratu Yesoya ataupun Pangeran Yuri. Hyobo lalu mengambil sebuah kotak yang ternyata isinya adalah sepatu Yuri yang ditemukan mereka ketika 15 tahun dahulu.
Tubuhnya memang sudah terluka dalam banyak perang. Namun rasa bersalah kehilangan kedua orang yang Jumong cinta jauh lebih menyakitkan dari semua itu. Terang Hyobo kepada Yuri. 더 큰 상처가 박혔습니다. 그 상처를 안고 지금 그 고통 속에 사셨습니다. Setelahnya Jumong memanggil kedua jenderalnya. Kedua jenderal yang masuk merasa emosi saat melihat orang kepercayaan Daeso duduk bersama Jumong. 유리 왕자님이시다. Untuk menghindari kesalahpahaman, Hyobo menjelaskan bahwa seorang yang duduk di samping Jumong adalah Yuri, anak dari Yesoya. Tentu kedua jenderal terkejut mengetahui fakta tersebut. Ditambah lagi Jumong ingin pergi ke Buyo dan menjemput Yesoya. 예소야를 찾기 위해 부여로 갈 것이다. Takut jika hal ini mengancam keselamatan raja, Hyobo mengusulkan agar kedua jenderal pergi menjemput Yesoya. Namun rasa bersalah Jumong membuatnya ingin menyelesaikan hal ini dengan tangannya sendiri. 기믹할 것이다. Di luar, kedua sahabat Yuri tengah khawatir karena Yuri tak kunjung keluar. Tak lama itu Hyobo datang menjemput mereka. Sempat bingung, Hyobo kemudian memberitahu bahwa Yuri adalah pangeran Goguryeo. 이름을 함부로 입에 담지 말거라. Mendengar itu sontak membuat kedua sahabat Yuri tercengang tak percaya. Ternyata orang yang selama ini mereka temani adalah pangeran. 고구려 태왕의 아들이란 말입니까? Tak lama setelah itu, Jumong, Yuri dan sebagian perwiranya pun keluar istana dengan misi menjemput Yesoya. Di sisi lain, Susono tengah memikirkan ucapan anaknya terkait dengan orang yang membawa pedang patah dan ingin bertemu dengan Yang Mulia. Esok harinya, Susono pun pergi menemui raja. Sayangnya pelayan raja memberitahu bahwa raja sedang keluar entah kemana. Susono marah dan menyuruh pelayan tersebut untuk memanggil Hyobo. Sementara itu Hyobo tengah menceritakan semua yang terjadi kepada Mari, Muguh, dan Jaesa. Ketiga teman Hyobo yang memandang dari segi kedaulatan kerajaan marah kepada Hyobo karena telah membiarkan raja pergi ke Buyo. Namun Hyobo yang memandang dari segi perasaan menyadarkan tiga temannya tersebut. Ia tahu betapa terpukulnya raja dahulu. 계속 누구 가시겠냐? Mari pun sadar dan mengusulkan untuk mempersiapkan kembali Ratu Yesoya. Tentunya hal tersebut akan menyulut masalah baru karena tidak mungkin dalam satu kerajaan ada dua ratu. Ditambah lagi Yuri yang naik tahta sebagai putra mahkota juga dapat menjadi masalah baru. 태왕후마마께서 호위대장을 찾으십니까? Belum sempat mereka membahas solusi, Hyobo mendapat panggilan untuk menemui ratu. Ketika di sana, ratu marah karena Hyobo tidak mengetahui keberadaan Jumong. Hal itu membuat ratu mengira bahwa Hyobo tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. 대체 호위 대장은 무엇 하고 있는 것이오? 마마, Hyobo pun angkat bicara dan mengatakan bahwa saat ini Yang Mulia tengah pergi ke Buyo dengan alasan karena Yesoya dan anaknya ternyata masih hidup. Mendengar itu, Susono terkejut dan merasa bersalah. Ia khawatir dan meminta Hyobo untuk mengirimkan pasukan pengawal lebih banyak. 호위무관들을 더 보내시오. Namun hal itu ditolak oleh Hyobo karena kemungkinan besar hal tersebut hanya akan memperlihatkan keberadaan raja dengan jelas. Di Liadong sendiri, Yongpo yang ditahan berusaha membebaskan diri dengan menyuap penjaga yang ada di sana. 뭘 하시오? 어? 이제 곧 Hal yang sama dilakukan ibunya. Wunha memohon kepada Daeso untuk menyelamatkan Yongpo yang tengah disekap di Liadong. 지금 죽을 위기에 처해 있답니다. Permohonan dari sang ibu tak bisa ia tolak. Daeso pun kemudian mengadakan rapat dengan para petinggi. Salah satu menteri mengabarkan semenjak Buyo bekerjasama dengan Goguryeo, Han sudah meletakkan beberapa tentara di daerah perbatasan. Tentu hal itu membuat mereka ragu dapat menyelamatkan Yongpo yang tengah berada di Liadong. 영포 왕자님을 살려주겠습니다. Umur yang bertambah membuat kebijaksanaan Menteri Dukbul juga bertambah. Ia menawarkan diri untuk pergi ke Liadong dan akan mencoba untuk melakukan negosiasi dengan mereka. Daeso pun setuju dan menyuruh jenderal menemani Dukbul pergi ke Liadong. Usainya rapat, Daeso kemudian menyuruh Naru untuk memanggil Sang Chun alias Yuri. Padahal kita tahu Yuri sekarang tidak ada di Buyo. Sementara itu Yesoya dan Darmi tengah berusaha untuk menyelamatkan diri dari tentara Buyo. Sayangnya sakit Yesoya kambuh. Setelah ia mengeluarkan batuk darah, Yesoya tak dapat melanjutkan perjalanan dan pingsan saat itu juga. Tak jauh berbeda, Jumong yang telah sampai ke Buyo mendapat kabar dari kedua sahabat Yuri bahwa ibunya tidak ada di rumah. Selain itu, mereka menambahkan bahwa tentara Buyo tengah mencari keberadaan Yuri. Namun ternyata Yuri sudah terbiasa dengan keadaan ini. Biasanya ibunya meninggalkan sebuah catatan yang disembunyikan sebelum ia pergi meninggalkan rumah tersebut.
Maka dari itu ia akan pergi ke rumah dan mencari petunjuk tersebut. Jumong ingin menemaninya namun Yuri menolak karena hal itu terlalu beresiko. 심념하십시오. Singkat cerita, Yuri yang telah sampai ke rumah dapat menemukan tulisan ibunya. Namun ketika ia akan kembali, Naru dan beberapa tentara Buyo menghadang Yuri dan mengajaknya untuk menghadap Daeso. 어머니께서 병환 중이시라. Yuri berkilah dan memberitahu Naru bahwa ibunya tengah jatuh sakit. Hal tersebut membuat Naru marah. Ia menganggap bahwa Yuri telah berani menentang perintah raja. Naru dan pasukannya pun membawa Yuri dengan paksa. Untungnya Jumong sudah mengantisipasinya. Ia mengirimkan Oi dan Mogul untuk menyelamatkan Yuri. Pertarungan tersebut membuat Naru terluka. Dan hal itu menjadi kesempatan emas bagi Yuri dan teman-temannya untuk kabur. Naru yang babak belur kembali ke istana dengan tangan kosong. Ia melapor kepada Daeso bahwa Sang Chun telah melarikan diri bersama 2 orang yang telah menyerangnya. Daeso kecewa sekaligus penasaran mengapa Sang Chun melakukan hal tersebut. 그놈이 왜 도주를 한단 말이냐? 신도 어찌된 영부인지. Naru yang ingat dengan perkataan Maoryong memberitahu Daeso bahwa sebenarnya di masa depan Sang Chun dapat mencelakai Daeso. 천이가 폐하의 운명에 암운을 들일 놈이. Daeso yang disibukkan dengan urusan istana membuat Yangsul mencari caranya sendiri agar bisa membalas dendam. Ia meminta Maoryong untuk mengutuk musuh bebuyutannya yakni Pangeran Jumong. 내가 져줄 내리고 싶은 자가 누구겠소? Walau sempat ragu, Maoryong tak ingin mendapat masalah dengan Ratu Yangsul. Ia pun menyanggupi permintaan bijik tersebut. 하겠습니다. 아유, 정신 좀 차려. 니는 왜 아직 안 오는 거야? 아유. Kita kembali lagi ke Yuri dan rombongan yang telah sampai ke sebuah gua. Yuri masuk dan melihat ibunya yang tengah terbaring lemas. 어머니, Jumong perlahan mendekat dan memastikannya. Walaupun kondisinya lemah, Yesoya melihat dan menyadari bahwa sosok yang ada di depannya kali ini adalah suaminya. Jumong pun memanggil Yesoya dengan lemah lembut. Begitu juga dengan Yesoya yang memanggil Jumong dengan kondisi yang masih lemah. Lima 15 tahun sudah berlalu, Jumong membelai wajah Yesoya seakan tak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Sayangnya kondisi Soya yang sudah pada batas membuatnya tak sadarkan diri. Jumong panik dan spontan memeluk erat Yesoya. Untuk memulihkan keadaan Yesoya, Jumong membawanya ke Goguryeo agar segera mendapatkan perawatan dari tabib kerajaan. Sementara itu, Pak Jarwo yang mendengar semua kabar bergegas mencari Yesoya dan Yuri. 예소야 마마와 유리 왕자. Ia sangat antusias akan kebenaran kabar tersebut. Saat Pak Jarwo tahu bahwa pemuda yang ada di depannya adalah Yuri, Pak Jarwo pun bersujud dan meminta maaf. 왕자들. Ia mengucapkan bahwa dirinya pernah melakukan dosa di masa lalu terhadap Yuri dan Yesoya. Tentu Yuri sangat kebingungan, namun semua perwira Jumong terlihat lega dan terharu. Di lain sisi, pihak Liadong diam-diam tengah melatih pasukan rahasianya. Pasukan tersebut diawasi langsung oleh Tuan Huang dan akan ditugaskan untuk menghancurkan bengkel besi milik Goguryeo. 철기방을 무력화시키는 것이다. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Dukbul datang ditemani dengan Jenderal Heugchi. Mereka kemudian melakukan perundingan dengan Tuan Huang yang marah akibat Buyo bersekutu dengan Goguryeo. Jenderal Heugchi menegaskan bahwa bergabungnya mereka dengan Buyo merupakan salah dari Tuan Huang sendiri. Hal itu dikarenakan pada acara penobatan Daeso, Tuan Huang telah mengirimkan pasukan rahasia yang ditugaskan untuk membunuh Jumong. Akibatnya, untuk menghindari fitnah tersebut, secara terpaksa Daeso harus beraliansi dengan pihak Goguryeo. 해소패하는 주몽 태왕을 내게 원하는 것이 무엇이오? Setelah penjelasan tersebut, Dukbul pun diperbolehkan untuk menemui Yongpo. Sebelum ia membebaskannya dari penjara, Dukbul memberikan sebuah syarat kepada Yongpo bahwa ia harus memberikan seluruh harta kekayaannya setelah bebas dari penjara. 전 재산을 부여의 Walau berat, tentu Yongpo memilih hidup sengsara di negeri sendiri daripada mati di negeri orang. 헌납하겠소. Sementara itu, Susono memanggil kedua anaknya ke tepi sungai.
Ia memberitahu kedua anaknya tentang arti nama yang ia berikan. Dimulai dari Biryu yang diambilnya dari nama sungai Biryu yang luas nan panjang. Dengan harapan Biryu dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat Goguryeo. 사내가 되길 바라는 소망을 담아. Dilanjut anak keduanya yang bernama Onjo. Onjo sendiri berarti sebagai orang yang berbudi. Susono mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya Yang Mulia juga memiliki anak kandung dan istri pertama yang masih hidup. 폐하의 부인과 아들은 Sebelum terjadi kekacauan internal, Susono memberikan nasihat kepada anaknya supaya tetap tegar dan mengingat arti nama agar tujuan hidup mereka sesuai namanya. 너희들 이름에 담긴 깊은 뜻을 가슴에 새겨. 이 어미의 말을 알겠느냐? Selanjutnya Susono berbincang-bincang dengan Jumong. Raja menceritakan yang telah terjadi kepada Susono. 궁에 와 있다는 것은 지금 사경을 헤매고 있어. Susono sama sekali tak merasa diduakan. Malahan Susono turut senang dan ia juga berjanji bahwa kelak jika Yesoya sudah pulih, ia akan menghormatinya selayaknya permaisuri. 제 운명이라 생각합니다. Setelah hal tersebut, Susono menjenguk Yesoya. Ia merasa sedih karena selama ini Yesoya telah menanggung penderitaan yang cukup panjang. Susono hanya bisa berharap agar keadaan Yesoya cepat membaik. 어서 기운을 차리세요. Waktu terus berjalan, Yesoya sudah sadarkan diri. Tapi berkata bahwa walaupun sudah sadarkan diri, tapi ia tidak bisa menjamin akan kesembuhan Yesoya ke depannya. Jumong memohon kepada tabib agar bagaimanapun caranya istrinya bisa sembuh total. 무슨 수를 써서라도 살려야 한다. Jumong bergegas menemui Yesoya dan memanggilnya dengan lembut. Mengingat kejadian masa lalu, Yesoya berkata bahwa ia tak ingin lagi menjadi beban bagi Jumong. Hal tersebut tentu membuat Jumong sedih. Ia berharap dapat menembus kesalahannya di masa lalu yang telah meninggalkan Yesoya dan anak semata wayangnya. Di pihak lain, nenek Charyong merasa terancam dengan kedudukannya. Ia merasa bahwa kembalinya Ratu Yesoya dan Yuri dapat membuat Biryu tidak menjadi putra mahkota. Diam-diam mereka melakukan pergerakan untuk tetap mewaspadai hal yang terjadi. 잘 감시하거라. Singkat cerita, setelah sekian kalinya Yuri dan Biryu pun akhirnya dipertemukan. Namun kali ini Biryu dapat menerima keberadaan Yuri dan menganggapnya sebagai saudara sendiri. 유리 왕자님을 이리 환대해 주시니. 형님, 아이고 유리야. 정중히 예를 갖춰라. 고구려의 왕자님이시다. Karena terbiasa dengan kehidupannya yang keras, Yuri pergi ke bengkel besi dan berlatih membuat pedang. Dengan semangat ia bekerja hingga malam hari. Hal ini tentu menarik simpati Pak Jarwo dan mengingatkannya pada masa muda Jumong dahulu yang sangat tekun mempelajari sebuah hal baru. Musong yang bersamanya hanya bisa tertawa mengingat kejadian masa lalu. Namun belum jauh mereka melangkah meninggalkan bengkel besi, terdapat beberapa orang yang berpakaian hitam menyelinap ke dalam bengkel tersebut. Tak berselang lama terdengar sebuah ledakan. Ternyata sumber suara itu berasal dari bengkel tempat Yuri yang tengah bekerja. Tentu Pak Jarwo panik dan segera melapor hal tersebut kepada Jumong. 왕자님께서 야장 속속에 계시네. Sebelum bersambung, Max minta maaf sama kalian semua karena selalu telat upload. Next, setelah Jumong tamat, Mimin akan review film agak beda dengan sebelum-sebelumnya. Karena setiap Mimin review selalu 2 episode sekaligus, maka kedepannya Mimin akan buat per episode saja. Tentunya agar bisa upload setiap hari menemani kalian semua. Baik, Mimin pamit undur diri, terima kasih dan bersambung pas lagi seru-serunya.